Kalau udah ambil ini dipot. Udah penyadapan selesai, bilang terima kasih, copot-copot. Apa Anda pengen meningkatkan heart rate dengan tarikan nafas? Bisa. Ya, pasien banyak bergerak memang mungkin. Tenang lagi. Kok nggak balik copot gitu. Ini nggak enak ini nih, groundingnya nih. Ini ada baterainya nggak sih? Kalau ada baterainya, kita cabut ininya, colokannya, harusnya sih baik. Nggak tahu deh, aku juga nggak tahu. Nah, kan berarti emang dari listrik. Bagus gambarnya. Smooth. Sekarang masalahnya Gitu. ini berarti dia waktu bikin kampus ini nggak ada grounding system ke bawah. Terus kenapa gue jadi urusan teknik sipil? Oh gini. Oh bisa. Oh berarti ini ada baterainya ya dok ya lagi dok? Ya bukti nih bro. Oh iya. Waktu itu kan saya nanya ini pakai baterai enggak? Misalkan itu bro. Cuma bit 123. Nah, di sini siapin 33. Nah ini dua panjangnya. Biasanya sih mintanya lebih dua kalau khusus. Iya. Udah sekarang kita belajar baca. Udah belajar di waktu baju kan? Jadi copot-copot. Gitu ya cara bikin cara mengerjakannya. Coba tadi. Cuma ini kayaknya karena kan lurus ya, jadi KRS-nya kelihatan tinggi, dia bertumpuk, jadi kamu analisisnya susah. Kalau kayak gini gimana? Gimana ya? Ya, Boleh nih ngeprint yang untuk kayak 46 atau nanti kombinasi atau kamu turunin setengah, tinggal nanti jangan lupa dikaliin 2 waktu ngitung. Misalkan di setengah tingginya cuma 5, jadi kan menjadi 10. Kalau ini kan numpuk nih bingung. Yang dari Toraja namanya siapa? Kemala dok. Oh ini kamu Toraja? Tadinya dia. Pakai kamu lagi siapa? Lumban Tobing, Yasmin. Iya. Iswan. Lumban Tobing mana? Kau? Lumban Toluan. Oh Lumban Tobing. Coba. Ada nama kamu lagi. Sakit kan? Ramadan itu bukan nama fam kan? Fatihah Nailufat. Ini dokter. Siapa nama Fatihah? Orang mana? Orang Bekasi. SMA? SMA-nya di Kuningan, Jawa Barat. Faisal dari mana Sar? Dari Jogja. SMA? SMA Jogja. Lu SMA biru. SMA satu Ngakip. Sleman. Tapi orang Lubuk Sleman tuh. Iya, Sleman. Fatih kan gitu. Terakhir dong. Semua sisi terakhir. Cuma 2. Oke. Cinta Mustika Alaida. Pencet spellingnya Alaida. Alida. Dari mana Cint? Dari Surabaya. Semalimo. Iya. Kira daftar benar kan? Rezekinya di mana? Oh kan tanya kursi. Saya daftar karena kursi. Kursinya habis saya aja. Muhammad atau Rahman Bashar. Dari mana? Dari Bandung. Bandung. Misalnya? Di Sukabumi. Salsabila kalau di paspor ya? Iya. Itu namanya cuma satu kan? Kalau di paspor harus 2 kan? Dari mana Salsabila? Dari Kalsel. Kalimantan Selatan. Kotanya? Banjarmasin. Ada grup yang terkenal. Kenapa? Ada grup yang terkenal pada zaman dulu dari Kalimantan Selatan.
jenenge raja yang Kasela. Tahu? Oh ya. Kemudian dari Sulawesi, Ayah Sofia, Sulawesi. Hafid Izzar Ramadan. Jadi? Dari Kabupaten Semarang. Ungalan, Bawen. 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 Kalau terminalnya? Depan. Hah, sing di toko-toko kuwi. Masuk lagi kamu. Oh, lu kan lo, kalau toko-toko ngarep Bawen. Hah? Lah aku sok lewat Bawen soalnya. Solo ning Temanggung kan lewat Bawen. Macet. Alhamdulillah ini ora. Buat soal itu. Yasmin. Oke, cara pemasangan ada pertanyaan apa enggak? Kalau enggak kita mulai latihan membaca. Ini yang bukan dari Jawa gimana adaptasi? Ada shock, cultural shock nggak? Selama di sini. Hah? Bil, ada cultural shock nggak? Bil? Makan ikan di sini kok aromanya lumpur-lumpur gitu nggak? Oh, jarang ketemu ikan nila ya. Kalau orang jualan. Ah, kok dari aja? Sering nggak? QR Nila? Nila. Oh. T Asal gitu. tapi normalnya tuh ya ada Ini spesial sambal ya? normalnya kan ada Ki kalau nggak ada sakit jantung saya begitu Teman-teman baru dari belum daerah ke bawah perairan jadi kayak langsung tahu? TRS Begitu masuk Solo ini ikan apa? Bau tanah semua. Kalau pokoknya begitu. nah ini nggak ada istilah pasti Ikan Danau Toba juga seger kan? nggak ada istilah pasti dari sini ke sini Oh, dari Kalimantan. sorry sini ke sini Kalimantan mana? segmen S yang nggak ada Ponti? istilah pasti kan S ini kan Pontianak kotanya. nggak tinggi kayaknya kayak Kalau ada dari ini Kotamu deng Bang. sorry ini Kotamu sebelum Bang. ini Kotamu Bang. Tahu kan nggak sih? tingginya sama tuh di sini Kalimantan Barat. depresi Sambas. tingginya Sambas masih jauh semacam. Oke, sekarang kita aku belum manggil Audia Rahmataskian. Nah, ya kan kelewatan ya. Dari mana? Dari Karawang. Satu dari Karawang, satu dari Bekasi. Hafal puisinya. Bapak Khairul Anwar. Karawang Bekasi. Ah, iya, judulnya Karawang Bekasi. Tidak. Tidak. Yang buku 2 sudah mulai belajar, yang pembacaan kaki. Pati belum dong. Main nembak nama, dia melindungi dirinya sendiri. Karawang terkenal dengan apa ya selain puisi? Ini dok Soekarno penculikan. Rengas deh, kalau tempat tuh. Masih pada ingat gak sih? Penculikan Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok. Bekasi terkenal apa Bekasi? Panas. Loh, panas lah, planet lain lah. Jangan yang itunya dong. Oke, yang udah pada baca belum yang itu? Yang pembacaan EKG. Kalau kita baca EKG, yang kita baca pertama kali apa? Iramanya. Irama kan? Untuk menentukan irama kita harus bisa mengidentifikasi gelombangnya dulu. Karena apa? Karena disebut irama sinus, syaratnya setiap gelombang P diikuti gelombang QRS ya. Jadi kita harus bisa lihat dulu P-nya mana, ada nggak gelombang P-nya ini. Kalau nggak ada gelombang P, udah kamu naikin satu, naikin kamu dua kok tidak ada gelombang P, wah berarti ini bukan sinus nih iramanya, harus cari yang lain. Cari lain. Kita lihat juga gelombang P-nya ada satu, ada banyak, macam-macam nggak bentuknya seragam apa enggak. Oh ini ada gelombang P tapi kok bentuknya macam-macam. Mulai pikir-pikir, jangan-jangan bukan sinus. Setiap P diikuti QRS. Di mana Anda bisa dengan mudah melihat gelombang P? Pilih 2 atau V1. Jadi kalau kenapa kok minta nyali 2 panjang? Karena itu enak. Ada di bukunya ada toh? Ada toh? Di bukunya ada nggak? Ini pakai PPT sih. Oh, hah? Kalian nggak baca buku itu? Buku panduan tutorial. Nah, soalnya kalau aku nanyain kelas, kalian belajar apa? Buku panduan tutorial, buku panduan, nggak pernah baca buku asli. Karena apa? Karena tujuannya jangka pendek lulus ujian. Iya kan? Benar. Oke, gelombang P, kalau sudah gelombang P,
Oh, kita identifikasi irama. Irama ada macam-macam. Yang pertama sinus, yang kedua, nah kita harus ngomong aritmia. Aritmia juga macam-macam. Aritmia ada di level atrium, ada di level AV nodal, ada di level ventrikular. Gelombang P-nya ada, tapi jarak R ke R-nya tidak reguler. Tiap P diikuti QRS, tapi jarak antara gelombang R tidak sama. Lu nggak pakai baju kan kedinginan bos? Nggak kedinginan? Ya baju, kebiasaan di kos gini dia, jadi nggak berasa. Tiap gelombang P diikuti QRS, tapi jarak R ke R, gelombang R ke R itu irreguler. Wah, apa nih? Kan kalau sinus rhythm selalu presisi kan? Gimana kalian tahu R ke R itu reguler? Pakai jangka. Cuman kalau nggak ada jangka pakai pulpen. Ada pulpen nggak? Bukan, ini pulpen manual. Ini kalau kalian nggak punya jangka. Boleh dilihat kayak kotaknya itu nggak tuh? Ya silahkan aja ngitung kotaknya. Oh, masuk sini ada 3 bit ya. Oh, kok nggak sama nih? Oh kan jatuhnya depannya kan? Oh, kok masuk. Sama lagi nih, geser nih. Nah, ini berarti apa namanya? Sinus aritmia. Boleh nggak pada anak usia muda? Boleh. Dipengaruhi dengan variasi kita, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, itu bisa mendelay. Setiap gelombang P diikuti QRS tapi QRR-nya nggak reguler, wah ini namanya sinus aritmia. Ada gelombang P tidak diikuti QRS, gelombang P diikuti QRS, P tidak diikuti QRS. Itu apa nanti di buku ada itu. Kalau aritmia di level atrial ada apa lagi? Sinus aritmia sudah, terus gelombang P-nya banyak. RKR-nya reguler, gelombang P-nya macam begini. Yang namanya salted. Gigi gergaji. Oh, satu. Ya, kalau tut kan satu. Oh, satu. Iya kan? Iya kan? Bentuk jamak dari tut. Nah, iya benar. Nah, kan itu bentuknya namanya atrial flutter. Kalau atrial fibrilasi, P-nya sulit dibedakan. P-nya sangat banyak atau bahkan mungkin tidak ada dengan interval R ke R yang irregular. Besok aku belum tahu sih, belum pernah uji soalnya. Kalau uji kaki gitu dikasih yang mau patologis nggak sih? Koleksi kaki ini, interpretasi ini. Nanti kalau di kompetensi kan cuma bisa diminta mengidentifikasi sinus, AF, siapa lagi ya? Ada blok, ada AV blok yang ada dong. Ya udah AF dulu kamu. Terus apa lagi selain AF? Kita agak turun. R ke R nya irregular. Terus apa lagi yang di buku itu? Terus aku ajarkan ke kalian. Terus supraventricular E, Oh, SVT. ya kan? SVT itu sebenarnya adalah keluarga besar. Kalau yang dianggap SVT sering salah kaprah itu namanya AVRRT.
yang disebutnya di situ SVT kan, supraventricular area. Takikardi area sempit reguler kan, gitu nggak sih gitu penjelasan tuh? Interpretasi pemeriksaan, ya, begini gitu ya. Iya dok. Interpretasi pemeriksaan, kalian diminta untuk bisa menjelaskan mengenai normal patologis. Daftar keterampilan 4A, pemasangan dan interpretasi hasil EKG, VES, MI, VT, AE. Wah, gampang. Nilai-nilai normal baca sendiri ya. KR interval normalnya berapa, QRS duration berapa, ketinggiannya. Irama sudah, irama sinus, satunya atrial fibrillasi sudah. Ventricular tachycardia, ventricular tachycardia. Jadi QRS kompleks itu normalnya kurang dari 0,12. Dan secondary 3 kotak. Iya. Kalau QRS itu lebar, kalian harus mikir-mikir, jangan-jangan ini ada gangguan di sistem konduksinya atau cetusannya tidak dari SA node. Sapidol atau nggak sapidol? Enggak. Coba udah nggak ya? Semoga ada ya. Satu. Bentar dulu. Biasanya kan satu. Tapi kita jadi kalau QRS-nya itu lebar-lebar, kita mau kalau ini, kalau kita bisa melihat yang begini, tergantung ya, ini bandel blok, dari mana lokasinya, ini dipakai. Iya, tapi masih habis tidur juga. Oh ya bisa jadi. Terus kita tunggu nih sampai 11:30. oh masih tunggu. Terus kalau ini kan masih ada P-nya ya, nah ini berarti gangguannya di konduksi bloknya ya. Cuma kalau kita lihat ini, ya itu ke bawah, itu ke atas, terserah tergantung posisinya di mana. Ini namanya QRS sempit-sempit ya, jaraknya rapat, jarak antar pemain. VT, ventricular tachycardia. Kok tahu kita ini suatu ventricular? Karena QRS-nya lebar. Jadi cetusannya dari kalian masih ingat ini kan sistem konduksi jantung SA node, AV node, manualisme, nah itu kalau normal itu kan dari SA node dulu diantarkan ke AV node, terus QRS-nya baru atau ventrikelnya baru kontraksi kan. Nah kalau ini tanpa perintah dari ini atau di sini tenggelam ada gangguan listrikan, akhirnya ventrikel mengambil alih dengan kecepatan tinggi, namanya ventrikel tachycardia. Tapi kalau begini kalian nggak bisa lihat polanya, ini namanya ventrikel fibrillasi. Sorry, ini bisa bikin kacau. Kalau kamu bilang torsa, jadi Ada besar kecilnya gitu ya? iya. Torsa the point, bahasa Prancis lah, twist the point nanti. Torsa twist the point terus. Macam ngono, macam nggak kita bisa. Torsa the point. Nah, kan ini dari pemeriksaan payudara piu dorang, macam ya piu si orangnya. Terus pemeriksaan CA mami. Belum. Oh, itu nanti ada istilah kulit mami itu seperti tertarik kayak kulit jeruk. Ada titik-titiknya. Namanya piu dorang. Jangan Tulisannya gimana? PAUD apostrof atas orang piu dorang. Nah, akhirnya mau coba balapan sepeda motor apa? Grand Prix. Ya Grand Prix. Makanya itu bahasa Perancis. Mana sih cewek-cewek? Tas mereknya LV, macam ini. Louis Vuitton,
Hermes. Ermi, nggak pakai S, hanya dia Ermi. Ermi. Injil bisa maca saya itu punya sih. Injil sih. Ya. Apalagi yang diajarin ya? 50 VF. Untuk irama apa lagi? Irama atrial yang mana? Kan nggak bisa namanya multiple atrial tadikadi. Ini P itu harus selalu sama. Nanti kalau dalam satu rekaman gitu, P-nya ada yang begini, ada yang begini, ada yang lebar gitu, banyak macam-macam ya. Namanya lebih dari 3 macam P dalam satu rekaman EKG namanya multiple atrial tadikadi. Tapi itu kayaknya nggak masuk di ujian, di buku juga nggak ada. Itu kan irama. Habis irama kita ngitung rate. Gimana kita ngitung rate? Ngitung jarak R ke R dibagi kotak, ya kan? 1500 bagi kotak kecil. Iya. Kalau yang 300 kan yang kotak besar. Oh, yang kotak kecil gitu. Oh iya. Mesin biasanya sudah ngasih keluaran, tapi secara kasar gitu. Jadi supaya kalian gampang mengambil pengukuran berapa kotak kecil kotak besar, carilah gelombang R yang jatuh di garis. Misal ini kan R nya jatuh di garis nih. Nah ini jarak R nya berapa nih? 2, 3, 4, 300 bagi 5, 60. Ambil yang tidak di garis. Nah ini gini, marak nih ngitung suwi. Oh iya. Maksudnya pasti garis lurusnya itu ya? Ya terserah, kan jatuhnya di garis, jadi kamu nggak bingung. Oh iya. Mau jatuh di garis ini, mau di garis vertikalnya sini, ini jangan diambil yang di pertengahan-pertengahan, buang waktu. Kan kamu juga nggak diminta, oh ini 61, enggak 60 gitu aja udah cukup. Sepresisi pakai kotak besar tuh, oh ini kira-kira 75. Lihat aksis, nah aksis mau kalian mau pakai banyak metode. Yang paling gampang lihat di satu AVF, positif di satu, positif di AVF, normal aksis. Ini kan F, ini 1, positifnya itu sana. Positif, ini ada normal aksis. Ya. Kalau lead satunya negatif berarti dari sana. AVF-nya positif, ini berarti aksesnya RAD. Kalau lead satunya positif, AVF-nya negatif, sana ya, harusnya sih diukur berapa derajat, karena normalnya itu dari sini sampai sini. Nah, normal range. Irama lihat aksis-aksis untuk mengetahui arah kelistrikan jantung dan bulan itu mana. Terus habis itu apa? Terus integrasi gelombang ini. B-nya amplitudo sama durasinya. Gelombang P normalnya tingginya berapa, lebarnya berapa? Tingginya kurang dari 1,5 mm. Ini 3 root 3 lebarnya 3 mm. tingginya dikit. Normal. Ini yang bertaking namanya P mitra, yang P memiliki puncak namanya peak namanya P pulmoner. Kalau ada P mitral begini, disosiasi begini, jadi kayak kalau M-nya ini, berarti ini kantung P kantung. Atrium kirinya yang mengalami pembesaran. Kalau P-nya bentuknya punya puncak ini, berarti kantung P kantung. Ruangan yang membesar, right atrial unlacing. Terus habis itu kita lihat apa lagi? Interval PR ya. Iya. PR interval normalnya berapa? 0,20. 0,12 sampai 0,2. Ini kan 0,2 kan? 0,2 lebih dari Ya lebih dari 0,20 sudah terjadi pemanjangannya. PR interval diambil dari akhir gelombang P atau dari awal gelombang P? Iya. Normal. Jadi ambil blok.
menjauh, hilang. Ini makin jauh terus nih Ini makin hilang. ada P, tahu-tahu ada P lagi. QRS saja. Oh, oke. Atau saja pada P yang tidak diikuti oleh QRS. AV blok derajat berapa? AV blok derajat 2 yang tipe Mobis 2 tidak ada kabar, tahu-tahu drop it. Iya kan? Terus tiba-tiba nggak ada aja. Ini 2 tipe 2. Kalau AV blok derajat 3 suka-suka sendiri, tiba-tiba di sini ada P. Jadi antara interval P di sini nanti ada P-nya lagi di sini. P ke P ke P, jadi ada jarak titik antara P ke P reguler, RTR reguler. Tapi antara P tidak bersambung dengan QRS. Ini pelajarannya mulai jarang pulang. Ini pulang telat, tahu-tahu nggak ngasih kabar. Nggak pernah telat, tahu-tahu nggak ngasih kabar. Kalau ini sudah lakukan tidur semua lihat. Berjalan sendiri-sendiri ya. Nah, blok QRS normalnya segitu. Kalau ada pelajaran kita mikir 2 hal. Apakah depannya ada gelombang P atau enggak? Kalau depannya ada gelombang P, kita mikir suatu blok. Tapi kalau kita nggak bisa mengidentifikasi gelombang P, itu berarti suatu irama ventrikular, entah VF, entah VT. Terus apalagi di gelombang QRS, kita mengenal habis QRS apa? ST segmen. ST segmen itu tricky karena STEMI itu berhubungan dengan waktu. Jadi kalau pada fase awal P, QRS, T normal, dan begitu. Ini yang ST elevasi. Bisa juga ST elevasinya begini, tidak kelihatan lagi. Atau hiperakut T, hiperakut itu pada fase awal. Nah ini kita harus membedakan ini hiperakut atau kalium yang terlalu tinggi. Terus habis QRS kompleknya ST elevasi, dia akan evolusi menjadi artinya hilang, namanya old MI. Itu yang berhubungan dengan myocardial infarct, yang berhubungan dengan ini. Dan ini berhubungan dengan sequence waktu 4 jam begini, nanti 6 jam udah mulai Q, ini udah mulai dalam, ini makin turun makin habis, hasilnya turun, T-nya inversi lama-lama habis, balik apa lagi. Terus habis itu belajar lagi hipertrofi. Hipertrofi matematika biasa aja, penjumlahan sama ngapalin syaratnya. Hipertrofi yang dinilai apa aja? Hipertrofi ventrikel kiri dan hipertrofi ventrikel kanan. Hipertrofi ventrikel kiri cirinya persisten S di V6 sama R yang positif di V1. Kenapa di V1? Karena dia merekam jantung kanan. S persisten. Jadi kalau kalian melihat EKG V6 nya kan sudah nggak ada gelombang S nya. Ini sampai V6 masih begini. Udah mulai habis. Makin kecil gelombang S nya. Kalau S nya tetap ada di situ, berarti dia S persisten di V6. Kalau ventrikel kiri pakai matematika RV1 SV1 RV5 plus SV1 lebih dari 35 ini. Atau yang pakai kriteria yang lain pakainya V6 juga bisa. Kalau ventricle itu berarti R-nya yang V6 ya?
itu yang tidak bisa hipertrofi bisanya enlarge, bukan RAH tapi enlarge. Terus pakai apa lagi selain kriteria voltase harus dilihat juga apakah aksisnya ke kiri apa enggak. Soalnya kalau ini masuk tetapi aksisnya nggak ke kiri itu disebutnya LV high voltase aja. LV voltase bisa karena ototnya tebel atau dinding dadanya yang tipis. Misalkan pasien kateksia, jadi QRS-nya tinggi-tinggi tapi kelistrikan jantungnya nggak bergeser. Ini juga kan QRS-nya tinggi-tinggi nih, cuma kita nggak lihat angkanya berapa presisinya karena saling ke timpa. Habis itu lihat gelombang T, gambaran suatu iskemia kalau T-nya inversi. Inversi yang kayak mana? Sebenarnya tidak semua T, misalkan cuma tipis begini kita masih nggak curiga, tapi kalau dia udah arrowhead begini, tiba-tiba ada T yang arrowhead begini, kita mikir ini suatu iskemia, belum jadi STEMI, tapi ini suatu iskemia. Terus apa lagi sih di buku? Akses PR Nova, PRS duration, gelombang T upward, downward, dan lagi mau ansis. Yang ST isoelektrik itu kan kalau normal ya. Nah ini adalah titik isoelektriknya, jadi ketinggian ini sama ketinggian ini sama. Itu namanya isoelektrik. Makanya kalau ST elevasi ini akan terangkat ke atas jadi begitu. Jadi antara ini sama ini terjadi perbedaan ketinggian. Kalau yang depresi itu depresi ada 3 varian. Ada yang sloping, yang begini, ada yang sloping. Nah, kalau ini tidak terlalu khas ya, tapi kalau yang bersloping atau yang horizontal, nah begini. Nah ini yang CAD, ini yang CAD. Ini kita harus cari dulu apa masalahnya. Lu lari-lari gambarnya begini, ST depresi tapi absorbing. Tapi kalau lari-lari ST depresi begini, ya mikir-mikir ada masalah kalau baca. Membedakan bundle Prince block itu kan berarti gangguan di sistem produksi. Cara pintar apa cara bodoh? Kalau cara bodoh off the record ya. Yang lihat di V1. Kalau refleksinya positif, ini R. Kalau di V1 nya itu refleksinya negatif, ya boleh. Kan kalau kita ngeliat ini berarti aliran listriknya ke kiri kan, berarti masalahnya di kiri. Kalau yang kan ini cara boboy aja biar cepet. Tapi kamu harus lihat sebenarnya kalau ada taki atau ada QRS yang udah di V6, begini tapi di V6 itu LBB. Kan kadang lihat V1 dulu ke atas ke bawah, atas R bawah R. Harusnya sih tarik sampai V6. Karena morfologi seperti ini kalau di V6 itu benarnya ini. Iya. Kalau ujiannya apa nggak tahu ya, nggak dikasih tahu ya. SVT apa enggak? Atau lebih normal atau enggak ya? Oh sama tadi SVT yang saya apa? AF, lateral flutter itu sebenarnya masuk SVT. Karena SVT itu supraventricular tadi. Cuma ini sering salah arti yang dimaksud SVT di sini adalah gimana kita mengidentifikasi suatu AVNAT? Tanya apa? Tadi ganti ya. Kalau AVNAT, ini kan termasuk dari keluarga supraventricular. Jadi QRS-nya lebar apa sempit? Trikinya lagi ini ya. Sebenarnya N di sini bukan lobby wave tapi nodal. Karena AV nodal reantran tarikan. Jadi di AV node itu ada
dua jalur konduksi begini, fast pathway sama slow pathway. Nah, dia saling putar di situ, jadi nggak usah nunggu dari SA terus, dia nembak terus. Nembak terus. Monitoringnya AV no P wave tadi ya sudah, itu suatu AV RT, bisa juga atipikal AVRT ya. Kalau sekolah lagi aja kalau itu. Tadikardi QRS-nya lebar reguler, jadinya apa? Jadinya adalah AVRT tipikal sama TT. Ada lagi AVRT dengan ambelan. Ambelan itu apa? Dengan modal dasar EKG-nya dia adalah bundle branch block. Kalau modal dasar EKG-nya dia bundle branch block, dia mengalami AVRT, QRS-nya tetap lebar karena ada blokade di bundle branch block-nya. Makanya kalian nggak akan jadi bawah sejauh itu sih, terlalu jauh sih. Paling SL, AF, MI, VT tadi, VT. Udah. Paling ini dulu. Kalau ini udah bisa, kalian bisa identifikasi ini, kalian bisa lanjut ke coba belajar yang tentang traffic flow. Ini udah bisa belajar tentang functional filter. Ada aplikasi juga SEC buat ngetes sejauh mana kalian jago. ECG praktis ini kayaknya apa tempat-tempat belum lagi sih? Apa nih? EKG praktis strip, websitenya Practical Clinical Skill. EKG apa sih? EKG praktis strip, EKG pakai kan. Apa lagi ya?